system. Semuanya, alright, thank you. Semuanya asking me anything yang kalian pengen tanyakan gitu ya. Jadi utamanya blood circulation it's for transport. Baik itu transport of oxygen to all tissues, baik itu transport of water to all the tissues, baik dia transport nutrien juga gitu. Jadi yang harus kita frame di sini, ingatan kita adalah, ingat ya, darah itu mentransport. Tapi dia nggak cuma mentransport plasma itself, ada hal lain yang ditransport oleh si darah ini lebih dari sekadar plasma ataupun oksigen aja. Jadi dia bisa apa coba nih lihat nih. Ini sebelum kita masuk ke yang kemarin ditanya-tanyain sama kalian ya yang agak membingungkan ini gitu ya. Ini sebenarnya bicara apa sih Miss gitu kan ya. Oke. Kita harus ingat transport yang terjadi di darah itu tuh guys adalah transport oksigen. Berarti dia transport unsur ya gitu-gitu ya. Nah, terus selain itu apa lagi? Air gitu ya. Jadi ada air di situ, ada oksigen di situ, ada nutrien. Nutrien itu meliputi ya gula, amino acid gitu ya, lipids and vitamins, and also inorganic ion to all cells. Inorganic ion ini yang dibutuhkan untuk sel kita. Jadi nggak cuma organik aja, tapi yang inorganik pun dibutuhkan. Untuk apa? Biasanya inorganic ion ini di tubuh kita dibutuhkan untuk apa coba? Ada yang kebayang atau pernah tahu nggak inorganic ion itu di sel kita itu berfungsi sebagai apa sih kira-kira? Miss pernah kasih tahu di cell membrane and transport deh. Masih ingat tidak? Oke, atau enggak? Oke lah ya, karena misalkan online, Miss, maafkan nih, Miss, tapi Miss fast explanation aja gitu, nanti kalian boleh catat. Jadi kalau misalkan pada keadaan, jadi Miss kayak ala-ala dosen gitu ya, asik. Jadi inorganic ion itu pada sel kita berfungsi atau bermanfaat untuk ya bisa jadi untuk membawa elektron tertentu ya untuk menggerakkan pompa tertentu gitu di membran gitu ya. Jadi dia ketika komposisi misalkan katakanlah Na-nya cukup, maka pompanya akan terbuka sehingga dia akan mengeksitasikan oksigen kayak gitu-gitu deh pokoknya ya. Jadi lebih ke seperti itu. Selanjutnya transport of waste product. Jadi kayak apapun yang tidak dibutuhkan gitu ya, dia akan mentransport ke organ-organ ekskresinya kita gitu ya. Seperti misalkan kalau misalkan itu racun, dia bisa keluarkan lewat keringat atau misalkan itu apa namanya sebuah zat yang tidak terlalu dibutuhkan oleh ginjal, dia akan keluarkan lewat urin seperti itu ya. Selanjutnya dia distribution of heat. Jadi darah itu juga bisa kalau dia metabolismenya lancar bisa dalam waktu tertentu membuat keadaan atau suhu tubuh kita jadi termaintain gitu ya. Dan development and coordination, of course dia bisa mentransport juga hormon apa yang dibutuhkan dari endocrine gland to target organ. Misalkan nih, oh nih orang nih karena dia lagi usianya 14 tahun, dia butuhnya itu organ untuk membentuk misalkan physically-nya dia. Kalau dia laki-laki mungkin lebih ke arah kumisnya atau misalkan suaranya gitu. Terus ke hormon testosteronnya juga. Jadi kan testosteron yang diproduksi itu kan ke bagian-bagian tertentu yang ada di tubuh seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke exchange in tissues and the formation of tissue fluid. Banyak kemarin yang tanya kayak, Miss, kurang ngerti Miss, ini maksudnya apa? Dari baca juga kita nggak ngerti gitu kan. Oke. Utamanya adalah Miss pengen ketika Miss menjelaskan hari ini nih seperti yang sekarang Miss lakukan gitu. Kalian tuh udah connect dan sudah membayangkan komponen per komponen yang ada di gambar. So the figure is talk about exchange in the tissues and the formation of tissue fluid. Jadi bagaimana sih pertukaran itu terjadi di jaringan gitu ya, dan bagaimana sebenarnya kaitannya atau korelasinya dengan tissue fluid gitu. Dikatakan di sini, blood circulation delivers essential resources, just like nutrient, oxygen, for example, to the tissues of the body. This occurs as the blood flows through the capillaries between cells of the body. There are tiny gaps in the capillary. Okay.
Through this gap passes a watery liquid very similar in composition to plasma. This is tissue fluid. However, red blood cells, platelets, and most blood protein are not present in the tissue fluid. Instead, they are retained in the capillaries. Tissue fluid binds the living cell of the body, nutrient and supplies. Oke. Nah, semuanya sudah kemarin menginterpretasikan apa yang dilihat gitu dari misalkan cuma nanya bagaimana sih exchange in tissue gitu. Sebenarnya simpelnya gambar ini tuh mau memberitahu kalau kita lihat di sini ya, dia jelaskan kembali nih. Hey guys, katanya kan, ini ada struktur blood vessels nih. Kalau di zoom seperti ini, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini ada endothelial cell, ya kan? And it looks like cuma ada satu lapis gitu kan ya. Oke. Nah, tipis sekali gitu kan di kapiler ini. Itulah sebabnya substance ataupun komponen-komponen itu tuh bisa kayak nggak freely sih, tapi kayak dia bisa live and enter capillaries lewat si sel-sel ini gitu. Jadi sel-sel ini tuh gampang sekali berdifusi membrannya karena dia tipis sekali kan. Bisa kita bayangkan gitu kan, kalau dia satu sel tipis sekali, sel itu kan sangat-sangat tipis gitu kan. Dan di sini ada basement membrane. Nah, terus kita perhatikan nih setiap hal-hal di sini yang tertulis di sini tuh maksudnya apa sih? Gitu kan ya. Sederhananya, Miss, yang kita tahu adalah Miss, gitu ya, misalkan kalian ngobrol sama Miss, yang kita tahu adalah ya pertukaran itu terjadinya ya di kapiler, jadi yang cuma apa namanya, cuma terjadinya itu ya udah darah kotor ganti-ganti sama darah bersih atau darah bersih berganti dengan darah kotor, Miss, gitu. Oke, tapi nggak cukup di situ. Ingat, karena darah tadi adalah organ transport, dia juga transport many substance. Dan gimana caranya? Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar yang mana dulu nih? Misalkan ini ya. Nih, katanya dia mau ngasih tahu di gambar ini ya, blood flow from the heart. Jadi dari jantung ke sini, masuk ke arteriol. Di sini ada otot sphincter. Jadi ketika tekanan darah pastinya kan kalau di arteri itu besar sekali tekanan darahnya. Maka dia akan terbuka, tapi dia nggak akan send it back karena dia punya otot yang berkontraksinya hanya jika ada tekanan tertentu dari sini aja. Sama seperti katup yang ada di vena. Nah, masuk nih capillary network, mulailah nih kan ya kan. Nah, dilihat lagi di sini, ada biru, ada merah, ada yang kuning, ada yang kayak cair, ada sel gitu kan. Dia sebenarnya mau bicara apa sih gitu. Dia mau ngasih tahu kalau misalkan tissue fluid form from blood plasma. Jadi, pada keadaan yang normal gitu ya, tubuh kita tuh memang ada tissue fluidnya dan akan selalu ada. Dan ternyata tissue fluid itu adalah turunan atau hasil sekresian, hasil bikinan dari blood plasma. Pada keadaan tertentu dia akan diproduksi begitu aja dan dia akan dikeluarkan dari blood vessel. Gunanya untuk apa? Untuk menghidrasi tubuh kita. Nah, terus tadi kan dikatakan blood itu juga bisa mentransport beberapa zat ya, nutrien. Ada oksigen, ada glucose, ada amino acid, ada dan lain-lain sebagainya, fatty acid, vitamin dan ion. Sebenarnya itu terjadinya di mana sih guys? Gitu kan ya. Nah, itu di sini lihat nih. Di sini ada vena berarti ya. Berarti ketika dia itu darah itu tuh bersih, ada vena misalkan, masuk ke vena dia itu bisa ya namanya zat, masih ingat sifat zat, dia bisa berdifusi berdasarkan gradien dan konsentrasinya gitu ya. Kalau dia air juga berdasarkan konsentrasinya dia bisa osmosis begitu aja. Ingat ya, kalau zat difusi, kalau air, pokoknya kalau air pasti osmosis pada air. Nah, jadi ketika sel itu membutuhkan, katakanlah misalkan, saya butuh ini dong, butuh respirasi, saya butuh glukos, maka dengan signal itu, sel akan mengirimkan sinyal ke vena dan vena akan mengeksitasi atau mengeluarkan zat yang dibutuhkan oleh sel ke dalam selnya.
Begitupun seandainya nih di dalam sel kita, katakanlah ada COVID-nya misalkan gitu ya, ada virusnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tubuh sudah against dengan immunity kita, maka ketika tidak diperlukan lagi pun akan dikeluarkan kembali ke blood vessels, gitu ya. Nah, ini mau melihatkan seperti itu, guys. Ini udah tahu ya, vein, venule, semilunar, blood flow back to the heart. Nah, terus apalagi yang mau dikasih tahu di sini? Tissue flows into lymph capillaries by movement of surrounding tissues by pressure. Terus, di sini ada ujuk-ujuk dia kenalin lymph capillary. Sebenarnya untuk apa sih lymph capillary? Ada yang sudah baca-baca nih, lymph capillary itu ada di bawah sini. Kok nggak ada ya? Nah, ini. Ya kan? Lymph capillary. Nah, lymphatic system. Apa sih sebenarnya yang ada di lymphatic system ini? Apa yang dia buat sebenarnya gitu. Nah, ketika nih dikatakan beberapa transport yang melalui transport system ini ada yang memang dia langsung dikembalikan gitu aja ke vena, ada yang dia diberikan ke sel, ada yang dia dikeluarkan ke tissue fluid gitu ya. Tapi ada juga nih beberapa hal yang sudah dikeluarkan di tissue fluid di get it back, dikirim balik ke lymph capillary. Itu biasanya kenapa sih, Miss gitu? Biasanya ada dua hal yang menyebabkan si substance itu sudah dikeluarkan di tissue fluid terus dikirim balik ke lymph capillary. Yang pertama, bisa jadi dia terlalu besar untuk dipakai di tubuh kita. Jadi kayak dia harus dicacah-cacah dulu lah ibaratnya gitu ya, untuk bisa dipakai oleh tubuh. Yang kedua, bisa jadi dia dibutuhkan oleh lymph capillary untuk apa? Kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat di sini kakak-kakak, di sini di lymph node di masing-masing lymph capillary itu nantinya akan terjadilah di situ istilahnya pembentukan makrofag untuk engulf bakteria dan juga immune system. Jadi kalau dibutuhkan dia akan dikirim balik kayak gitu aja ya. Makanya lymph nodes itu jadi sesuatu yang penting banget bagi kita. Nah, terus apa? Kemarin juga ada yang bertanya tentang gambar ini. For exchange in capillaries. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Miss, di sini, Miss? Blood protein, particularly the albumin, cannot escape. They maintain the water potential. Ya, intinya seperti yang Miss bilang, di dalam darah itu ada yang namanya blood protein. Berupa apa, guys? HB ini basisnya adalah albumin. Nah, kita tahu kalau yang namanya blood vessels itu kan cuma one layer ya, cuma one layer, only one layer. Sangat tipis sekali. Dia punya kecenderungan untuk mengeksitasikan dan juga memasukkan zat tertentu untuk menyeimbangkan apa konsentrasinya. Seandainya di sini plus, maka dia mungkin akan kalau di sini plusnya cuma satu, dia akan mendonorkan mungkin gitu atau misalkan gimana gitu kan ya. Seperti itu. Sehingga Allah berikan kita, Masya Allah ya, lengkap banget Allah berikan kita HB atau hemoglobin. Selain dia mengikat oksigen, si hemoglobin ini juga dia punya protein yang namanya albumin. Albumin inilah yang mempertahankan darah kita itu tetap ada di blood vessels-nya dan tidak rembes keluar gitu ya. Tidak rembes keluar seperti itu. Oke. Nah, terus apa saja sih, Miss, yang terjadi di blood vessels? Ini bisa kita lihat. Ini arterial end, ini venule end. Tukarannya terjadi katakanlah. Apa yang menjelaskan di sini bahwasanya di arteriol terjadi ultrafiltrasi dari air dan juga oksigen, glukos, amino berdasarkan hidrostatik pressure. Jadi kalau hidrostatik itu tekanan dari si plasmanya itu tadi gitu ya. Terus juga di sini ada diffusion gradient, oxygen and nutrient required by respiring cell. Nah, di sini pada saat di arteri ini, jika ya sel, misalkan katakanlah ini sel respirasi kita butuh dari oksigen, maka eksitasi dari oksigen itu akan terjadi ketika di sini.
Makanya dianggap oksigen itu adanya banyaknya di darah yang bersih, darah yang masih bersih gitu ya. Jadi darahnya adanya di arteri kayak gitu. Selanjutnya osmotic movement. Sama. Di sini juga nanti kalau misalkan dibutuhkan air akan masuk dari tissue fluid ke dalam blood vessels itu pada saat dia di arteriol. Tuh. Di venule juga mungkin terjadi. Nah, tapi di sini perbedaannya dengan di arteriol, kalau yang di sini yang dikeluarkan adalah yang dibutuhkan yang bersih sifatnya, Allah menciptakan khusus untuk vena, dia itu bisa berdasarkan difusi gradien juga menyaring atau memasukkan kembali waste metabolites yang nggak diperlukan untuk tubuh kita. Misalkan nih, kita tuh kebanyakan banget apa ya asam urat katakanlah. Nanti asam uratnya misalkan dipecah-pecah akan dimasukkan lagi ke venule, dikirimkan ke katakanlah dikirimkan ke usus, intestin, gitu kan ya. Terus nanti dari intestin nanti akan disatukan dengan feses kita, terus nanti akan dikeluarkan bersama feses kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kok bisa Miss dari blood vessels ke usus ya bisa dong. Ingat kan? Kalau misalkan ini nih, kita harus ingat ini lagi nih. Harus ingat tidak? Ini nih. Mana ya? Nah, bahwasannya yang namanya kapiler itu nggak cuma ada di jantung aja konteksnya, tapi ada di mana-mana, di kepala ada gitu ya, di paru ada, di hati ada, bahkan dia connect langsung ke intestin gitu kan ya, di ginjal ada, dan juga di ovaris dan juga testis sampai ke lower limb yang ada di kaki kita. Kita harus ingat itu ya. Itu. Jadi kalau belajar biologi harusnya makin banyak bersyukur karena Allah menciptakan kita dengan mekanisme yang sangat lengkap. Salah satu aja terganggu, maka dia akan langsung kayak kata orang-orang sekarang kan, misalkan nih ada kabar dari tetangga, kenapa meninggal gitu misalkan ya. Komplikasi. Nah, itu biasanya satu hal yang bermasalah merembet atau merembes ke hal-hal yang lainnya. Satu organ yang bermasalah, tapi karena satu organ ini fungsional, misalkan jantung, jantung mempengaruhi paru gitu ya. Paru mempengaruhi pernapasan, sistem pernapasannya, nggak cuma berbicara tentang parunya, tapi bisanya bronkusnya, trakeanya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang namakan komplikasi itu asal mulanya dari sana, guys. Oke, so sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau aman? Kalau aman, beri Miss thumbs dong. Guys, koneksi Miss aman kan? Miss kecepatan nggak? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, Dip minum air perasan jeruk dicampur dengan madu dan juga sari kurma, tapi minumnya pakai yang hangat ya, jangan yang dingin. Insya Allah cepat sembuh. Oke, Miss. Ya, jelek banget suaranya mendadak soalnya. Oke sih. Oke. Nah, kita lanjut nih kakak-kakak ke lymph nodes karena kita sebenarnya masih punya banyak lagi di sini, banyak hal banget yang harus kita selesaikan. Nah, lymph nodes ini Miss cuma minta dipahami aja ya, Kakak, apa yang terjadi di sini. Utamanya adalah dikatakan kan kayak Haidar kemarin Miss pengen getok kepalanya ya. Di mana kalau ada lymph node gitu di semua dia bilang boleh nggak Miss kalau saya bilang ada dari lower sampai ke upper ya benar gitu ya, benar nggak salah gitu ya. Tapi yang mau Miss itu maksudnya dijelaskan gitu. Dar, aku nggak Dar. Hai, hai. Nah, bos. Jadi nggak salah Miss, iya nggak salah memang. Nah, jadi adanya itu di beberapa spot gitu kan ya, ada di vein, ada di lateral, jadi ada di ketek juga ada gitu kan ya, di armpit, ada di mana-mana tuh ada. Makanya kalau misalkan nih ya pernah misalkan sebenarnya lymph node itu apa sih? Kelenjar, getah, bening kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang ke kanker kanker kelenjar getah bening di siang mana, di yang mana gitu ya kan.
kalau pernah dengar dulu artis-artis kan banyaknya di daerah leher gitu kan ya. Kenapa ya? Mungkin disitulah dia istilahnya kerja keras si getah benihnya. Ada juga yang di gonadnya atau di kelaminnya. Karena kenapa ya? Mungkin lagi ada gangguan aja, entah mungkin bakteri atau apanya ya dia berdiam di lymph node sana. Dan sebenarnya lymph node itu kalau kita di salah satu ininya kita zoom, kalau kita lihat salah satu node-nya kita zoom, jadi ada 2 tugas guys. Di lymph node tuh ada 2 aktivitas. Yang pertama, dia memproduksi antibodi atau immune system. Yang kedua, dia memproduksi makrofag. Dalam hal ini, keduanya ini adalah white blood cell sebenarnya. Jadi, hal-hal yang dibutuhkan untuk produksi white blood cell itu langsung ditransportkan ke sini. Makanya tadi dia connected nih. Dia connect kan dengan sistem pertukaran ini, kayak gitu. Oke. Nah, 2 hal ya. Jadi, pertama untuk yang bersih-bersih, ya, jadi debris kayak bekas-bekas luka, fragmen-fragmen hasil luka gitu ya, bakteri-bakteri. Nah, itu di sini dan toksin-toksin gitu ya. Mungkin kenapa dianya sampai misalkan katakanlah lymph node-nya itu tuh capek gitu misalkan sakit karena kenapa? Bisa jadi karena tubuhnya terlalu banyak mengkonsumsi toksin sehingga lymph node-nya kerja keras gitu ya, sama seperti selayaknya yang namanya barang gitu ya. Kalau kita dikasihkan load-nya over kapasitas, tentunya dia akan ya kalau misalkan lift dianya bunyi gitu ya, kalau pesawat mungkin dia akan ada masalah untuk dalam penerbangan gitu ya, kalau misalkan motor mungkin dia mogok ya sama gitu ya. Nah, immune system juga di sini. Nah, limfosit ini pada high levelnya nanti, next levelnya nanti, kalian akan tahu kalau limfosit itu ada 2. Ada T sama ada B, limfosit B dan limfosit T. Apa sih Miss ini? Nanti akan terjadi kita bahas di chapter 11, immune system. Jadi ada yang pertolongan pertamanya, ada yang penjaganya, keduanya. Jadi seperti itu sistem kerja imun kita. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah ya, karena Allah ciptain lengkap banget. Nah, di sini Miss baru bisa jelaskan sampai lymphatic circulation aja. Yang utamanya nanti esok harinya Miss akan jelaskan bagaimana oksigen itu tertransport ke sistem pernafasan kita. Ini tuh penting katanya untuk dijelaskan. Nah, dia akan Miss jelaskan. Dan di sini ada Bohr effect. Apa sih Bohr effect? Ya, berkaitan dengan tekanan juga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada extension juga akan kita bahas nanti. Oke, sudah pukul 8 sampai di sini ada yang mau ditanyakan guys? Atau aman? Atau aman? Aman. Oke, mantap. Bersuara semua biar rame. Nah, di kelas doang ramenya. Rik, bersuara Rik. Rik, jangan tidur nih si Arik. Kita mah Oke, pendiam, guys. Miss. Oh, pendiam banget. Siapa lagi Raka diem banget sih asli. Paham banget sih. Apalagi Nada pendiam banget sih asli. Oke. Iya, Nada tuh anaknya baik, pendiam banget. Kalau saya bisa. Is banget, Nada banget. Super. Oke, kalau misalkan memang belum ada pertanyaan, masih aman sejauh ini. Bisa sedikit banget kan ya? Aduh, jam 1-2 mulu lagi kelas 11 gimana dong? Nanti mungkin ada pasenya nanti Miss minta additional class ya untuk ngejar materi karena kalau seperti ini kayaknya kita ini deh guys agak susah kalau mau nyelesain biologi tepat waktu, takutnya nanti pas kalian mau ujian nanti malah belum terkejar gitu ya. Oke, karena udah lewat waktunya Miss akhiri ya. Miss mohon maaf untuk kekurangannya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Miss.